Saat ini saya bersama satu orang taruna dari Politeknik Ilmu Pemasyarakatan. Siapa namanya, Mas? Boni Hasiolan Manulang, bisa dipanggil Boni. Boni Hasiolan Manulang, bisa dipanggil. Asal dari Tanjung Balai, Sumatera Utara. Tanjung Balai, Sumatera Utara. Berarti kayak kerang ini dulu. Oke, ini kita sedikit berbincang-bincang bagaimana sebenarnya proses tahapan seleksi masuk ke Politeknik Ilmu Pemasyarakatan. Nah, kalau dulu namanya itu AKIP, Mas ya? Iya, dulu itu namanya AKIP, bertransformasi jadi Politeknik. Berbedaannya apa itu kalau AKIP dulu? Dimana kalau dia AKIP ini, kalau dia jenjang pendidikannya selama 3 tahun dan kelulusannya itu D3. Bertransformasi. Gelarnya nanti apa itu kalau dia AKIP itu untuk yang lulusan terakhir itu AMDP, Alih Media Pemasyarakatan. Kalau Politeknik bertransformasi, Politeknik itu di mana pendidikannya selama 4 tahun. Jadi kalau dia kelulusannya diploma 4, untuk gelarnya STR PAS, Sarjana Terapan Pemasyarakatan. Sarjana Terapan Pemasyarakatan. Kalau dia di militer STR Han ya? Iya, STR Han. Sarjana Terapan Pertahanan. Oke. Jadi tahapan-tahapan untuk masuk Politeknik itu ada berapa tahap itu, Mas? Kalau pengalaman saya waktu saya melamar, kalau untuk tahap-tahapan itu, yang pertama itu berkas, administrasi kan, berkas. Untuk yang kedua itu CAT. Ya, CAT. Yang untuk ketiga itu ada samapta. Ya. Untuk keempat itu ada psikotes dan wawancara. Dan untuk yang kelima itu ada kesehatan. Dan untuk yang keenam atau yang terakhir itu tes pengamatan fisik dan keterampilan. Ini kalau dia disingkat ini pantohirnya, tes pengamatan fisik dan keterampilan. Untuk mungkin kalau administrasi mungkin teman-teman udah tahu lah ya, berkasan. Kemudian kalau CAT juga udah tahu ada 3 kategori kan, ada TWK, ada TUU, ada TKP. Nah, untuk samapta juga mungkin rekan-rekan udah tahu lah mungkin ya. Iya, ada samapta A, samapta B, dan untuk dia ketentuannya itu masih sesuai dengan standar umum baku. Ya. Sebenarnya kita masih mau ikutin standar untuk Polri, Polri, TNI lah ya. TNI. Tapi mungkin kalau di Politeknik ada samapta B renang. Kalau dia untuk pemasyarakatan sendiri sampai sekarang ini belum ada. Belum ada ya. Berarti sampai mentok di sit up, push up, lari, shuttle run, sama apa tadi? Push up, sit up, pull up, shuttle run. Untuk samaptaannya lari 12 menit. Ya, oke. Jadi untuk seleksi kesehatannya apa aja? Nah, kalau dia pengalaman saya seleksi kesehatan itu pengamatan fisik, bekas luka kan? Ya. Bekas luka, baru gigi, ya. Gigi, telinga, mata, hidung, baru mohon maaf ambeien nih, ya, ambeien karena akan diperiksa semuanya kan. Ya. Kalau dia varises nggak terlalu varises. Mata yang penting kan buta warna. Cakapnya kalau di laki-laki kan ada varikokel, ada nggak? Nah, kalau saya pengalaman saya kemarin nggak terlalu ya kalau varikokel. Karena saya juga pernah melamar di polisi dengan di Politeknik. Kalau dia itu di Politeknik varikokel nggak terlalu. Itu pengalaman saya. Amandel ya dikit juga. Ya. Untuk apa namanya sinusitis ya, untuk hidung THT ya. Nah itu kan paket nanti itu. Itu nggak ada kalau di Politeknik ada. Ada diperiksa juga semua. Tapi kan itu kan paket semua dia nanti waktu di THT ya kalau dia telinga, hidung. Itu kan nanti kan kalau dia ada kan ada keterangan sendiri buat dokternya. Gitu. Mungkin itu jadi pertimbangan nanti untuk kelulusannya. Terus kalau untuk mata sendiri, rabun jauh, rabun dekat. Rabun jauh, rabun dekat, buta warna fatal kan. Buta warna itu yang paling fatal. Rabun jauh, rabun dekat, di seleksinya ketat juga. Untuk apa namanya berat badan ideal ada juga. Kalau dia berat badan sama tinggi itu dia di administrasi. Di seleksi berkas awal nanti kita sebelum kita verifikasi berkas nanti diukur berat badan dan tinggi juga.
Di kesehatan nggak ada lagi ya? Di kesehatan nanti enggak, Nggak ada lagi. paling hanya berat badan aja nanti. Jadi itu Mas Boni masuknya tahun berapa dulu? Kalau saya itu di rekrutmen 2016. 2016. Pada saat 2016 berapa orang yang melamar, berapa orang yang terima? Waduh, kalau yang melamar saya udah lupa ya, sekitar kalau saya nggak salah itu 8 ribuan ya. 8 ribuan yang diterima itu kalau di angkatan saya itu 140, 130 formasi umum, 10 pegawai. Artinya formasi umum dan pegawai itu seperti apa? Kalau dia formasi umum itu seperti kita Fresh ini, graduate ya, yang dari lulusan SMA. iya, gitu ya? lulusan SMA, dan pegawai ini jalur pegawai bagi yang sudah diterima Oh. di pemasyarakatan Masyarakat. atau pegawai Kementerian Hukum dan HAM lah kita bilang Iya, kan. iya. Kalau dia pemasyarakatan hanya boleh ke Poltekip gitu. Tapi umurnya untuk Kalau itu dia gimana? usia dibatasi juga. Ah, Kalau saya nggak salah, kalau dia di perpangkatan itu di golongan maksimal golongan 2B. Kalau udah golongan 2B nggak bisa lagi melamar, dan untuk di usia maksimal itu 25 tahun maksimal 25 per tahun. tanggal penetapan dibukanya Pendidikan. pelamaran. Oh, lamaran. bukan Bukan pendidikan, ya? bukan pendidikan. Misalnya 1 Maret dibuka pelamaran, berarti sebelum 1 Maret dia masih berumur 25 masih bisa gitu. Masih bisa. Sama dengan untuk yang fresh graduate tadi ya? Iya sama, Sama, tapi ya? kalau dia untuk baru lulusan SMA dia 22 tahun batas maksimal. Oh, berarti Dia ada kalau beda 3 tahun dia. Kalau dari baru lulus SMA maksimal 22 20 tahun. Kalau dia dari pegawai 25 tahun. Iya, maksimal. 25 tahun karena dia kan udah kerja juga Ya, jadi pegawai. begitu. Nah, jadi untuk sekian banyak orang pelamar yang diterima juga sedikit, itu alokasinya itu se-Indonesia atau seperti apa? Atau per kanwil atau gimana? Kalau dia Alokasi penerimaan penerimaannya, kalau dia penerimaannya seluruh Indonesia. seluruh Indonesia, dia tidak bisa saja dari Medan nanti melamar 500 orang, bisa aja nggak ada yang terima. Jadi tergantung kualitas kita juga gitu. Kalau kita mampu ya kita lulus gitu, nggak memandang harus kota dari Sumatera Utara ada sekian, enggak, dia kotanya itu seluruh Indonesia. Gitu ya. Ada nih yang mungkin menarik bagi teman-teman. Katanya kalau Polteknik itu kebanyakan orang-orang yang mungkin gini ya, notabene di masyarakat itu yang keluarganya ada di Kementerian Hukum dan HAM atau sepupunya atau orang tuanya. Kalau Mas Boy sendiri seperti apa? Orang tua apakah kerja di pemasyarakatan juga? Oh, kalau saya pribadi, orang Ya. tua saya memang kerja di pemasyarakatan di Lapas Tanjung Bali. Oh. Tapi kalau ada yang mengatakan yang tahu pelamaran itu hanya mereka-mereka yang berkecimpung di pemasyarakatan, itu hanya oknum kalau menurut saya. Orang yang malas melihat dunia lebih luas lagi. Karena kalau di pelamaran ini di zaman yang semakin canggih ini sudah disebarluaskan, contohnya di internet kita sudah bisa mengakses dengan bebas tentang pelamaran, karena dia kan kalau kita tahu pelamaran stan itu kapan dibuka, IPDN kapan dibuka, dan kedinasan kapan dibuka, memang sama, itu dia sepaket gitu. Jadi kalau dia mengatakan hanya pemasyarakatan itu hanya mereka yang ada di pemasyarakatan itu yang tahu pelamarannya, itu orang bodoh kalau menurut saya. Jadi kalau di angkatan Mas Boni sendiri ada nggak itu yang bukan keluarga orang Kementerian Hukum dan HAM? Banyak. Atau mungkin yang orang tuanya seorang pedagang atau gimana? Ada nggak? Banyak. Kalau Ya. di tempat saya orang tuanya petani juga ada. Jadi Murni memang kemampuan. Memang ya? murni kemampuan. Ya. kalau kita memang mempunyai kualitas dari diri kita sendiri, kenapa kita mesti takut untuk mencoba gitu. Jadi mungkin ini supaya rekan-rekan nggak penasaran, mungkin Mas Boni bisa kasih atau untuk adik-adik yang ingin mencoba Poltekip atau Poltekim, boleh dibagikan tipsnya Mas, kira-kira apa yang harus dipersiapkan? Kalau dari saya pribadi, jangan pernah takut untuk mencoba gitu. Kalau kegagalan itu, kalau kata-kata orang-orang bijak sebelumnya, sukses yang tertunda. Karena saya masuk di Poltekip pun tidak langsung masuk gitu. Saya sudah melamar pegawai pemasyarakatan dari umum sekali, polisi juga sekali, dan untuk di Poltekip ini saya juga sudah melamar 3 kali, dan yang pelamar ketiga baru diterima. Jadi intinya apa dari situ? Ya apa yang kurang dari saya sebelumnya saya perbaiki.
Saya kalau di CAT saya les gitu untuk mempersiapkan kemampuan saya. Saya dulu yang minus, saya lasih gitu supaya saya bisa melewati tes-tes itu. Kuncinya yang paling penting itu semangat gitu. Semangat itu bisa memotivasi diri kita untuk kita bisa lebih percaya diri, jadi kita lebih maksimal untuk menghadapi tahapan-tahapan seleksi yang ada gitu. Oh, gitu ya. Jadi mungkin saya tambahkan yang untuk adik yang ingin mencoba Poltekim atau Poltekim, yang pertama itu adalah usahamu tak pernah mengkhianati hasil. Jadi apapun tantangannya tetap berusaha. Kemudian yang kedua, kalau Mas Boni bilang tadi sudah berulang kali baru terakhirnya lulus, jadi di situ kegagalan itu atau pengalaman itu adalah guru yang paling baik. Kemudian yang ketiga, tetap berdoa, karena apapun ceritanya, saya juga punya pengalaman banyak gagal. Saya nggak pernah bermimpi bagaimana bisa bekerja di pemasyarakatan, tapi ternyata Tuhan itu baik. Nah, dia sudah tempatkan, dia sudah gariskan kita harus kemana. Jadi tetap optimis, jangan menyerah, tetap semangat dan lakukan yang terbaik. Mungkin itu yang bisa kami sharingkan untuk adik-adik rekan-rekan yang ingin mencoba Poltekim atau Poltekim. Salam sukses.